Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan terkait video akhir KKN BTV 3 Universitas Jember. Sebelumnya perkenalkan, saya Viera Septaninda dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam dari kelompok 54 dengan dosen pembimbing lapangan Bapak Azikul Abror SSI MT. Pada kegiatan KKN ini, saya memilih topik 5, yaitu terkait tentang penanganan stunting dan AKI AKB yang dilakukan di Dusun Curawedi, Kecamatan Jatiroto, Kabupaten Lumajang. Dusun Curawedi merupakan salah satu dusun yang terletak di Kecamatan Jatiroto. Pemilihan dusun ini dikarenakan masih rendahnya sumber daya yang tersedia di dusun ini, sehingga atas pertimbangan tersebut dilakukan kegiatan pengabdian di dusun ini. Permasalahan yang timbul terkait topik yang saya pilih yaitu kurangnya pengetahuan masyarakat terkait stunting dan kurangnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya gizi seimbang. Dan yang terakhir, terdapatnya mitos yang berkembang di kalangan masyarakat mengenai kehamilan. Salah satu mitos yang tersebar yaitu terkait ibu hamil yang tidak diperbolehkan untuk periksa ke dokter selama awal-awal kehamilan, sehingga hal tersebut dapat mempengaruhi kondisi janin dan dapat menjadi salah satu penyebab terjadinya kurang gizi saat proses kehamilan. Tujuan yang diharapkan dari permasalahan tersebut yaitu dapat menambah wawasan kepada masyarakat terkait pencegahan stunting dan juga dapat menambah wawasan terkait pentingnya asupan gizi yang optimal selama 1000 hari pertama kehidupan yang dimulai dari janin hingga balita usia 2 tahun. Program kerja yang dilakukan terdiri dari 4 minggu. Pada minggu pertama, saya melakukan survei lokasi dan mengunjungi sasaran untuk diskusi terkait program yang akan dilaksanakan sebulan ke depan. Pada minggu kedua, saya melakukan sosialisasi. Yang pertama, sosialisasi terkait stunting dan AKI AKB, serta bagaimana cara pencegahannya. Dan yang kedua, sosialisasi tentang perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS. Pada minggu ketiga, saya memberikan sosialisasi terkait pengoptimalan makanan pendamping ASI dan juga pemberian vitamin A kepada balita. Pada minggu keempat, sosialisasi terkait gizi dan juga pembagian makanan pendamping ASI. Pelaksanaan program pada minggu pertama, saya melakukan survei lokasi dan juga berdiskusi bersama Ibu Kader Posyandu Gerbang Mas Jeruk terkait pelaksanaan kegiatan. Dan juga saya bertanya tentang bagaimana kondisi ibu hamil dan juga balita pada dusun tersebut. Kemudian, saya mengunjungi sasaran dan juga memaparkan program yang akan dilaksanakan dan juga diskusi terkait ketersediaan mereka untuk mengikuti kegiatan yang telah saya susun. Pada minggu kedua, saya melakukan pengukuran kepada balita terkait berat dan juga tinggi badan untuk data posyandu. Diketahui, 1 dari 3 balita mengalami gejala stunting yang ditandai dengan memiliki tinggi badan yang tidak sesuai dengan usianya. Kemudian, saya melakukan sosialisasi terkait stunting dan AKI-AKB serta bagaimana cara pencegahannya. Kemudian, saya juga melakukan sosialisasi terkait perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS, salah satunya dengan menerapkan cuci tangan menggunakan sabun, terutama saat masa pandemi seperti sekarang ini. Jadi, perlu dilakukan hal-hal tersebut untuk hidup sehat dan juga bersih. Pada minggu ketiga, saya melakukan sosialisasi terkait pengoptimalan makanan pendamping ASI, dikarenakan banyaknya masyarakat yang tidak sesuai saat pemberian makanan kepada balita. Contohnya, balita yang berusia 8 bulan sudah diperbolehkan makan makanan yang cukup keras seperti nasi, padahal seharusnya balita pada usia 8 bulan diberi makanan berupa bubur dengan tekstur yang cair. Kemudian, saya juga memberi pemberian vitamin A kepada balita. Vitamin A diberikan kepada balita dengan usia 6 bulan hingga 59 bulan. Pada minggu keempat, saya melakukan sosialisasi terkait pentingnya gizi seimbang. Gizi yang seimbang perlu diberikan terutama kepada ibu hamil agar tidak terkena stunting.
juga melakukan pembuatan makanan pendamping ASI dan juga cemilan hasil pertanian sekitar, di mana hasil pertanian sekitar cukup melimpah, tetapi kurang dimanfaatkan dengan benar. Di sini saya memberikan informasi kepada masyarakat sehingga dapat memanfaatkan makanan dari hasil pertanian, seperti contohnya jagung. Jagung bisa dibuat pure sehingga dapat dijadikan sebagai makanan pendamping ASI bagi balita pada usia 8 bulan ke atas. Berikut merupakan testimoni kepada sasaran terkait kegiatan yang telah dilaksanakan. Baik, jadi apakah menurut Ibu kegiatan KKN yang telah dilaksanakan memberi pengaruh kepada Ibu, G? Kalau bagi saya iya, soalnya menurut saya tuh kayak memberi pengetahuan baru bagi saya, terutama terkait stunting dan pencegahannya. Terus sekarang saya itu jadi tahu kalau ternyata periksa ke dokter kandungan itu harus dilakukan secara rutin gitu. Iya, benar Ibu. Jadi bagi Ibu, apalagi yang hamil muda ini harus dipastikan gizinya harus memenuhi ya Ibu. Iya, lebih tahu tentang masalah stunting itu, termasuk juga apa manfaat-manfaat olahan sayur dan buah yang sudah diajarkan sama mbaknya itu. Sekian, atas kesalahan yang telah saya perbuat, saya ucapkan minta maaf dan juga terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.